من حضرة الشيخ ومسلم المدن حضرة الشيخ عبد الله المنجري من حضرة الشيخ بن عمار بن اسماعيل المنجري من حضرة الشيخ لله ويمرون بالسلام من ورهم وعلوم في الدنيا الآخرة حق الحضر الأمين وأمنا ولأمنا ولأمتنا ولخالنا ولخلتنا وأجدادنا ولجدتنا وأرواح جميع بلد المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلانية الله ينور قلوبنا وقوالبنا من هدى وتقوى عفوا منا والموتى على الإسلام بلا مهنة على جهاد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. لا نشاط الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan semuanya tertakutkanlah olehmu akan bersahabat daripada kaum, daripada segala manusia. Jadi jenisnya kawan pemarian satu, carilah seorang guru. Yang kedua, carilah seorang guru. Arti guru ini bukan kawan orang guru, hanya belajar nanti. Yang kedua, kena sudah dapat guru, cari guru. Nah, guru itu kan titelnya mulai bimur. Kalau guru yang pertama melajari seorang kepintaran. Contoh, ada bisa sembahyang, belajar sembahyang, wudu belajar, ada bisa wudu, belajar wudu, bisa baca Quran, belajar baca Quran, atau guru belajar, guru. Baik itu bilang kan Presiden apabila kamu sudah mahir dan sebagainya, artinya rukun fardu ain. Fardu ain ini kamu menguasai, belajar ilmu tauhid, cari gurunya, guru kita. Belajar ilmu hati berguru juga. Nah hukumnya itu ilmunya fardu ain, ilmu fikih fardu ain, dari sembahyang, dari wudu, mandi junub dan lain sebagainya berguru nanti. Ilmu fikih itu berguru juga, ilmu hati berguru juga, ilmu tauhid berguru juga. Imbas sudah tiga-tiganya jika mengetahui dan menguasai, lalu kamu berburu pulang lawanmu, cari kurang kemarian ada ciri-ciri tertentu. Apabila ada pada seorang guru itu ciri-ciri yang tertentu itu, maka kemarian jika disuruh apabila jika mengaji lawan guru ada ciri-ciri itu, maka jika disuruh berisi syarat 6 syarat kemarian. Apabila keadaan itu, maka ini apabila gurunya ini, sedangkan kita lah guru biasa aja kan ada basic lagi yang belajar Quran, yang mujurakat, belajar sembahyang, yang mujurakat, belajar ini, belajar hati, ilmu hati, yang mujurakat, ilmu tauhid, mujurakat guru. Dan bahwasanya di sini takutilah olehmu akan berkawan daripada kaum, daripada segala manusia. Nah, maksudnya yang bagus itu aja sih kawan-kawan orang yang tahu itu artinya perbanyaklah hingga bergaul lawan bebuan nang tara. Jadi 4 kali tara. Pertama disediakan segala ahli fuqaha. Nah, bergaulah lawan orang ahli ilmu ilmu fikih ini ilmu syahir. Ulama-ulama ilmu fikih dan ilmu fikih ini mazahir, ilmu hadis, belajar ilmu hadis, belajar bakawan lawan guru tafsir, belajar tafsir di situ bukan bakawan, artinya bakawan itu kan ada bakawan itu belajar seorang ada ulama hadis itu berduduk seorang belajar bukan bakawan kan hati bakawan itu dia belajar. Selain badannya itu, sini takutlah ikam bersahabat daripada kaum atau daripada manusia, kecuali satu lawan orang ahli fuqaha. Ahli fuqaha ini ada ilmu syahir.
Macam-macam kalau ilmu jahir ni kelala. Ilmu alat, ya jatuh jahir aja. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ya jatuh. Berguru jatuh. Segala fuqaha yang berdiri mereka fuqaha tadi serta nafsi mereka atau diri mereka dan yang karam daripada mereka itu di dalam redha daripada diri mereka. Ini disuruh cuma pulangnya sedikit dan cari seorang fuqaha atau kawan-kawan ahli ilmu lu. Arti fuqaha ini artinya ilmu luar. Nah, di dalam agama Islam itu ilmu luar itu ada sekitar 14 ilmu. 14 ilmu luar aja itu. Apabila keadaan itu pada sahabat kawan, apa saya duduk di situ, maksudnya diperbanyak duduk lawan kebuahnya itu, arti diperbanyak duduk di situ, diperbanyak belajar maksudnya. Yang kedua sendiri kawan daikam dengan segala pukora ini, nang mereka itu membatuli, yaitu segala orang yang tiada mencita-cita bagi mereka melainkan di dalam makan dan bermain-main dan istighfar pada segala awan nafsu. Jadi dua, satu yang dikawani ahli fuqaha, tapi ahli fuqaha ini mereka yang berdiri mereka serta diri mereka yang karam mereka itu dari dalam meretok daripada diri mereka. Jadi cari guru ikhlas maksudnya. Yang kedua pula bakawan lawan segala pakir. Nang pakir ini mereka itu yadlubuna mencari atau segala orang nang tiada atau orang pakir ini nang tiada mencinta bagi mereka melainkan di dalam makan dan bermain. Pakir. Dan menyibukkan mereka itu pada segala diri mereka dari mereka. Ada juga fakir miskin cuma kekurangan aja jangan entah. Tapi carilah di sini kawan lawan orang fakir, tapi orang fakir itu kadang menyesali hidup. Orang fakirnya pulang menyimpan daripada kesedihan hidup. Setelah dicari, entah kawan juga fakir miskin kan teman-teman kepada kawan yang fakir lainnya bagian sedih terus. Entah jangan disediakan apa beda kamu itu tak kawan doang 4 sadeh. Harinya kau 4 jasa. Nanti sedangkan hidup ini disuruh senang. Bakawan bakawan lawan orang pengetahuan satu, tapi nama pengetahuan itu yang kelas. Yang kedua bakawan lawan orang fakir, tapi nang fakir ini orang fakirnya ini kadang mengeluh terdapat kawan padahal orang fakirnya belum makan. Yang kelihatan kita pun ini makan kan, hanya bilang nggak makan kan perutnya kelaparan. Beda, jangan jadi kawan lawan orang fakir, nang fakir itu minta nah, jangan walaupun fakir aja. Ya, hanya ada kalau orang fakir lah, teman-teman minta, teman-teman mau minta, nah itu ada bagus saja, ada bagusnya tak. Jadilah kawan lawan orang fakir, nang mereka itu menyembunyikan akan kesedihan hidup. Ya, ada baduit kepada baduitnya. Itu tak. Ada kawan dua fakir, 2 orang fakir miskin, kita dulu kawannya sedang ini bawa ada haur panyadinya paling sadih sedunia haur ini terdapat haur sadih terus aku kami ini kepada makan 2 hari kemana jadi kawanin ada aja jongangan aja. Jadi kenapa bila nangka itu maka ikan
tajangkit jua. Dan kata Syekh Abu Hasan Al-Hiraqi radhiyallahu ta'ala anhu, bermula perjalanan orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala itu ada 4 perkara. Pertama, orang hendak berjalan lawan menuju Allah. Satu, pertama bertakwa. Arti takwa ini adalah takut lawan Allah dan hendaknya di dalam hati. Jadi orang hendak menuju hadrat Allah atau orang hendak berjalan menuju hadrat Allah, paling kurang inya mengetahui dan belajar 3 ilmu fardu itu. Baik ini. Pertama takwa ini adalah dalam hal nanti seorang belum belajar ilmu hati, ada kawamaan daftarnya. Satu jenis takwa yaitu takwa akan Allah di dalam hati kamu dan hakikat atau kebenaran daripada itu bahwa engkau keluar daripada barang yang kepada dan engkau kembali kepada barang yang kepada Allah. Jadi orang nak menuju jalan hadrat Allah ini, satu alim dahulu, alim dahulu lah alim tak, ilmu fikihnya tahu dari berwudu, mandi junub, dari banyu, dari najis, bahyang, cara bahyang. Nah intinya itu rukun selama menguasai takut dan menguasai ilmu itu ada di luar awak ilmu rukun Islam. Yang kedua ilmu hati, dan guru pulang di situ cari guru nanti ngajari ilmu hati daripada ilmu hati itu apabila gurunya akan guru pas melajari empat aja ilmu hati itu ta'at jahir, ta'at batin, maksiat jahir, maksiat batin, 4 itu aja intinya dari 22 sifat 22 sifat yang ada dalam hati dibagi 4 itu ilmu hati itu namanya guru. Apabila nyawa hendak menuju hadrat Allah, wajib nyawa besi ilmu hati. Apabila nggak ada tahu, kalau ilmu hati ini kena ada ngarannya sabar, kayak apa di hati namanya, ada ngarannya kena syukur, ada ngarannya khauf, ada ngarannya raja, ada ngarannya husnuzon, ada ngarannya zikrul maut, ada ngarannya ridho dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang hendak menuju hadrat Allah Ta'ala ini jadi disuruh dahulunya takut dengan Allah. Kayak baik orang takutan, mau kada tahu ilmu takut, hendak tahu ilmu takutan, belajar ilmu hati di situ. Dan intinya itu disediakan bahwasanya orang itu disuruh ujung-ujungnya takut lawan Allah supaya ujung-ujungnya inya kembali kepada ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujuannya entah takut lawan Allah ya tidak. Takut itu bukannya takut-takutan anuai kada kayak itu tuh untungnya entah. Arti takut ini di hati, bukan nambah bandera hati entah. Nah intinya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangarannya ampun orang berikan bahwa orang tolak. Jadi kada boleh di dalam hati itu takutan, di dalam hati merasa seorang ada. Tauhid melakukannya. Engkau kembali kepada barang itu kepada Allah. Kan berjalan menuju hadirat Allah, pasti berjalan menuju Allah. Allah berikan orang
kulikakan ampun Allah kepada Allah. Ilmu hatinya dulu dari bab khauf, dalam hati takutan. Itu karena inti daripada takutan itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nang ngaran ampun urang, nang mana ampun seorang pada dada. Lihat pertama mereka ilmu hati itu ilmu hatinya bab khauf tentang bab takutan sudah di situ. Jadi takutan di situ nanti takutan ini 7 anggota aja. Nah, makanya orang belajar ilmu hati itu pembahasannya 22 sifat yang dibahas 7 anggota. 7 anggota nang kaliha dan mata, telinga, hidung, untung, batis, sampai parut, maluan, 7. Dan 7 itu berantakan diandak supaya jangan apa-apa kalau di hati nanti. Menjaga pandangan, menjaga pandangan, menjaga penciuman, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga tangan, menjaga batis, menjaga mulut, lah. Itu makna taat uzur zahir tanya. Maksiat zahir ulang lain lagi ya, menjaga nang tujuan. Itu belum maksiat batin atau taat batin dalam hati belum main. Supaya intinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, menuju hadrat Allah, kadang menuju kita, menuju Allah, kadang hari ini kena pasti menuju, tapi menuju kena itu yang sasat. Baik ada minat mahadang orang nang umum makan masjid nanggar innalillah menajur mati itu mati. Matinya ke mana? Kenapa jadi matinya ke mana? Bangun orang punya orang tuh makan pula orang umuman mati nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Mati. Makanya sebelum mati itu dulu sebelum mati mata mutu qabla antamur. Sebelum mereka mati akan berdoa. Doa jangan ada apa lagi. Pada orang yang mau makan tolong innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu mengatakan doa nang hidup innalillah. Wajana pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajah situ pengumuman wahai manusia innalillah, kita ini diulang oleh Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah. Mengatakan nahi itu pada mengatakan mati itu bang. Mati itu pemandangan lagi. Artinya sebelum kita mulai yang letak boleh pada ho atau pinantui jalan pada ho dulu. Inti khauf tadi adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti kembali lawan Allah. Ingat kada ingat, tahu kada tahu, pasti mati. Yang keduanya selain pada takwa, modalnya bahwa engkau lihat akan yang jatuh pada dirimu dan pada nang lain darimu itu kesemuanya daripada Allah. Maka janganlah engkau datangkan akan dia nang jatuh tadi dengan i'tirad pada halnya, pada keadaannya i'tirad. Pada halnya taslim bagi ilmu Allah itu kesemuanya sejahtera bagi seluruh pengetahuan Allah. Untuk kemudian daun
daun gugur. Terserah aja tuh daun gugur tuh mau kering kah, mau nanggung basah kah, mau gugurnya itu karena gugur serongan kah, hidup angin kah, yang menggulung kah, pokoknya gugur. Atau gugurnya itu karena ikan menawak umpama, atau gugur seronganan, atau nang lain pada ikan burung umpamanya, hingga bisa jadi indiknya gugur. Tahuilah olehmu jazin bahwasanya nang jatuh itu nang asalnya dari ikan dari ataupun daripada lain pada ikan, semuanya itu daripada Allah. Nah, ketiga ini modalnya bisi tahu tauhid main lah. Yang kedua ini tauhid modal. Yang pertama tadi ilmu hati. Yang paling punya benang kalau tadi anak berjalan itu ilmu fikihnya sudah cukup sudah. Imba fikihnya cukup, hanya mengasah yang di dalam hati. Modal pertama dah. Modal kedua pulang ilmu tauhid. Yang pertama tadinya sudah disuruh kami itu di dalam ilmu hati adalah takut. Betul. Yang kedua, nakarat manusia ini terdiri dari 3. Batang tubuh, nama atur ilmu fikih sudah. Nakarat manusia itu ada batang tubuh, ada hati, ada ruh. Tiga-tiganya kan manusia. Jadi kalau batang tubuh ilmu fikih itu biasa sudah. Imba itu pelajaran yang kedua biasanya hati, maksudnya tahu ilmu hati dulu. Ketiga bilang manusia ini terdiri dari ada roh. Jadi tiga ini ada di awak manusia. Dan tauhid ini ada roh. Lalu apa? Artinya orang hendak menuju jalan hadrat Allah ini paling kurang 3 ilmu fardu ain ini takut paling punya mananya. Membayang ada bocor ya Pak. Hati pula belum menang kalau yang mata aja belum sampai entah apalagi entah kan syaratnya kalau yang kedua belum jadi syaratnya bahwa yang melihat apapun yang jatuh atas dirimu atau atas yang lain pada dirimu itu daripada Allah. Kayak panah betauhid tadi memikirnya belum entah. Sedangkan syarat menuju hadirat Allah dulu harus ada 2 orang basic, ilmu hati dan ilmu tauhid. Melihat apapun yang jatuh, contoh dari daun apa atau daun dari ikan atau dari lain pada ikan, orang bertauhid itu menyatakan daripada Allah. Walaupun memang daun tadi umpama angin nium. Nah itu orang angkat 2 syarat kedua. Ingatan orang ingatan orang yang berjalan kepada jalan Allah, ingatannya selalu lawan Allah. Ada lagi kalau ingatan nanti. Allah bersifat kodratnya kuasa Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Dalilnya innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas setiap sesuatu itu kuasa. Selain pada Allah Ta'ala keadaan kuasa. Apa dalilnya lah? Kuasa cuma Allah. Kuasanya Allah, kodratnya Allah. Kodratnya Allah jatuh kepada sifat salbiyah jatuhnya kepada sifat 6 kalimat yaitu wahdaniyah. Jadi kodratnya Allah esa, ada wahdaniyah itu esa. Kodrat pada fi'ilnya, kodrat esa pada kodrat gawiyah. Walaupun 1000 negara tetap 1 mempunyai perbuatan.
Inya melihat dari dirinya kan ingatan hatinya, atau daripada yang lain gak burung kan menggugurkan daun tadi, melihatnya dua daunnya nah. Walaupun menggugurkan daun ini tetap dalam hati ingatannya itu daripada sifat wahdat, sifat kodrat wahdaniyah Allah. Satu wahdaniyah itu esa, satu fiilnya, satu namanya, satu sifatnya dan satu zatnya. Selain pada nama ada nentang, selain pada Allah Ta'ala ada dengan kuah la haula wala quwwata tauhid menlah isyarat keduanya. Jadi ngatannya Allah. Dan janganlah engkau datangkan akan dia yang jatuh tadi dengan entarat, walaupun tadi menggunakan tadi umpama pada panjang mata burung. Walaupun burung di nyawa itu nama menggunakan ujar nyawa nama menggunakan burung. Karena nyawa menyambar itu karena melihat lawan mata. Orang ahli tauhid beda. Mata memandang, hati bicara, hati ingat. Mata melihat burung nama petengger itu diindiknya, indik blok ibini apa kan? Bubur daun itu. Matanya melihat lawan burung, tapi hatinya ingat dengan menggunakan adalah fi'il Allah, bukan si burung tadi menggunakan. Ini orang syarat kedua tauhid lah. Syarat pertama ilmu hati. Syarat nang anu lagi bang, syarat nang pokok menguasai ilmu menguasai ilmu kelihatan ilmu nama atur nyawana dari ujung batis kalau ngelakuin nang 24 jam itu modal dasar tuh. Hanya ilmu hati, hanya ilmu tauhidnya dimenangkan. Yang kedua ini bahwa engkau melihat akan yang jatuh daripada dirimu ataupun yang bukan daripada dirimu itu daripada Allah Ta'ala, dengan engkau itu datangkan akan dia dengan ma'adarat padahalnya sesuatu yang ada, yang jatuh atau yang terjadi tadi padahalnya, karena taslim menyelamatkan bagi pengetahuan ikam lawan Allah. Mereka belajar tauhid, tahu aja sudah. Allah bersifat wahdaniyah, hanya esa Allah Ta'ala. Dalilnya lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Katakan oleh wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu satu pada perbuatannya, satu pada fi'ilnya, satu pada sifatnya, satu pada namanya, satu pada zatnya. Lalu sudah tiba sudah tahun itu, lalu orang-orang yang berjalan menuju hadrat Allah. Artinya bermodal ilmu, modalnya ilmu, mulai ilmu. Lalu melihat ini, apapun yang berlaku, apapun yang terjadi pada pandangan mata, pada pandangan telinga, pada pengrasa dan lain sebagainya. Itu kada keluar dari sifat wahdaniyahnya Allah. Contoh ya daun gugur, angin, burung, sorang yang menawarkan tiga dah. Daun gugur karena sorang menawar. Toh daun gugur karena angin namanya ya udah sana. Angka 3 burung apa? Daun gugur karena burung hindik-hindik. Yang 3 letak. Matanya memandang tadi po pastinya memadahkan daun gugur karena pamannya melihat burung ini kesalahan. Atau melihat angin sing darasan putar-putar angin apa abut benar. Tujuan nyawa angin nama mengurang. Kalau orang tauhid kada apa yang dijadak oleh matanya, apa yang didengar oleh telinganya, itu kan kada nang kelihatan itu
Karena ia tahu Allah bersifat wahdaniyah nomor balako nomor fi'il cuma satu. Angin, manusia, apapun itu sekedar perantaraannya dan aja. Lalu ingatan orang Allah terus apa aja namanya. Lalu selamatlah hatinya daripada bahwasanya engkau terlebih mengetahui daripada barang yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpaling kepada waktu, bahwa jangan engkau menyibukkan akan dirimu pada barang yang telah lalu dan tiada pada barang yang lagi ada kemudian. Ini orang anak menuju hadirat Allah. Artinya kayaknya jangan berpikir, jangan mengatakan bahari, jangan memikirkan dan jangan mengingat bahari, jangan menuju nakan dan artinya kayaknya syukuri apa nakal. Nah, ada saat ini itu aja memikirkan bahari itu yang akhirnya mau apa namanya nanti ada tegawi lagi ada bahari bakal sugi bakas kan bakas kalau ampe pak namanya bakas itu berarti kalau mau ngotena mau mengatakan bakas tadi tegawi lah ada lagi mengatakan membakas tak kulit lah ada lagi mengatakan akan datang mahayal lahnya akan datang kawalah adakah kamu nih mahayal nih wah ini namanya jika pada 5 tahun akan datang jadi orang suke mahayal dulu aku karena 5 tahun akan datang buahnya enak itu garis tangan ini bisa ciri orang suke. Jangan ikam mengaji ciri orang suki. Ciri aja. Ciri itu lain babujo. Ada babujuran. Jadi nang kayak apa? Jadi maksudnya dia nang wayah ini jo. Nah contoh ikam kayaknya. Ini saat ini apa nih ikam gawe duduk. Nah ini pak ini. Memikirkan kian aja balik ke rumah aja. Itu akan dah. Tantulah nyawa publik pada sini sampai ke rumah masih hidup. Atau nyawa memikirkan yang sudah terjadi. Tadi nyawa mulai rumah. Lalu nyawa ini berpikir, anu nyawa sudah di sini nah. Jadi lawang pada takut. Nah, publiknya jauh. Pikirkan lagi lah. Adalah dosa aja. Makanya apalagi urusannya nang saat ini aja nang seorang pikiran orang saat ini. Nah ingatan tuh ujung melawan tuh seorang nang kayaknya duduk bantu orang. Nah, jadi punya nama yang ngatakan nang umang kada berkunci tadi berdoa hilang hati berdoa. Nah akan datang pulang pada doa juga. Dan sampai ke esok masih hidup, tak jalan. Jadi kadang ada besi tulul amal, ada banyak angan-angan. Yang saya kok aku yang di buahnya aja sebisa umur 200 tahun hanya mati. Kalau merasa panjang, marah. Kalau mati jalani lagi 200 tahun. Kalau mau ada hidup, mongol lalu akhirnya sudah mau ini ingat apa tu lah. Ingat apa? Maksud saya itu ini waktu yang ada ini manfaatan. Nang iya itu yang ada ini. Nang menjadikan kena esok jam 8 jam 9 belum tahu entah. Kamu belum tahu jalannya kan jam itu lagi. Pastilah ikan. Makanya setiap apa-apa itu insya Allah kalau sampai umurnya masih umurnya juga ada topik hidayahnya ada umur ada topik hidayahnya ada bagaimana jawab lah jarang kan yang kembali sesarwan insya Allah
Ini kan sorenya nah. Para besarwan, taruhan biasa juga insya Allah. Kan kita kada tahu apakah Isa itu masih hidup atau enggak. Belum. Insya Allah aja lah. Sampai Isa hidup aja lagi masih juga bina. Bina aja. Ada yang bilang topik ideanya ada kan? Kopiah sudah. Ugeretek hati, ujar hati. Ujar hidayah di geretek hati. Geretek hati tadi ada orang seruan. Babaju tadi itu topik dalamnya. Tapi topiknya sepanggalannya. Babaju, kopiah tetap deh. Mbak duduk nih mau KTP kada berjalan lah. Sepanggal aja topiknya. Kawalah nyawanya lawan diri nyawa kawalah. Maka anda kawal. Orang dulu makanya banyak yang meminta bantu lawan Allah. Kan diri nyawa aja tuh. Anda kesini, Mbak itu duduk mau KTP. Betapun gaji sarwan ganya, asa koler, kan timbul kol. Yang ketiga tadi lah, berbalik kepada bahwa jangan engkau menyibukkan lawan barang yang sudah lewat atau barang yang akan dah. Harus dipikirkan itu, dipikirkan behimat him. Kamu, aku kan banyak yang menyukai kena wakaf menghadang suki. Menang lagi sakit ya tadi wakaf juga. Suki pulang maginya saya nanti itu aja lah. Apabila nang hayalan ini hayalan yang telah lewat, hayalan akan datang. Kalau setan masuk, di setan ada aja. Karena ikam suki aja, karena ikam ini hayal aja. Hanya saya duduk. Tak datang mana lewat malaikat maut lewat menjaga amat siapakah lewat di muka rumah soalnya berbalik sini ikam kanglarnya sana aja cabut orang lanjut ya bahaya mati mahal itu matinya jadi jadi nang nyawa syukur itu ada ini aja saat ini terdudukin gawiannya pulang baik ada junang terduduk tapi kondisinya kurang baik, kalau di tanah, tempat titik kurang baik kalau sedangkan maghrib isya ini waktunya waktu nang orang ibadah, kalau sama aja tuh nyawa dulu kurang duduk, tapi soal duduk maka baik sedikit, tempat titik duduk ya, ingatlah, nanti melangkah bahaya bang, kosong pikiran. Yang keempat, ya Pak, engkau lihat akan Allah dengan sesuatu perbendaharaan beroleh napakah engkau daripadanya di dalam zahir pekerjaanmu dan di dalam batin ilmumu. Ini yang keempat. Nah, jadi orang menuju hadrat Allah yang keempat ini orang disuruh usaha. Dimanapun ikam usaha, disitulah perbahandaraan Allah. Kambagawi di ujung dunia. Ya Allah, ya berhasil juga. Ya kawaja makan dari hasil gawian. Nah itu, kalau artinya perbandaran Allah Taala itu kan artinya nyawa bagawi dimanapun. Di mana nyawa bagawi, di mana nyawa hasil, ada dapat hasil, itulah nang nyawa hasil bagawi ini tenang. Hasil nyawa bagawi walaupun di rumah, di muka rumah, berarti nyawa membuka perbandaran Allah dengan syarat awak jahir ikan bagawi, jahir bagawi. Padahal ikam bagawi itu, ikam bagawi itu kadadanan lain kecuali perbandaran Allah. Itu kawian memang di luar.
pekerjaan hati ikam atau yang ada di dalam batin ikam ilmu atau mengetahui atau menggawi dengan penjualan saja bahwa sesuatu yang menghasilkan duit bagi ikam. Ikam menggawi apakah sebenarnya ikam menggawi itu kan apa-apa itu adalah membuka perbendaharaan Tuhan. Tergantung Tuhannya aja yang banyak memberi dan sedikit dan yang banyak dan sedikit. Nah, pada waktu nyawa dapat itu hati nyawa ini bilang hidup, jangan mati, jangan kadehing, jangan lupa lalai. Nah, jadi nangka empat kurang menuju hadrat Allah. Menuju hadrat Allah nangka empat ini memainkan dua. Satu, gawian yang di luar nya menganggap gawian ini membuka perbahandaraan Allah. Walaupun ikam gawian bahuma, walaupun pakabon muda tanah, seolah kan bumi ini apapun tadi dari bumi ikam dapat rezeki itu ngarannya perbahandaran Allah. Dari warung ikam buka dapat duit masuk itu ngarannya perbahandaran Allah. Siapa yang kau beri duit? Dan pada Allah. Makanya orang belajar tauhid wahdaniyah fi'ilnya cuma satu fi'il, satu nama, satu sifat, satu zatnya. Nah, makanya apabila memakai nama panjang keluar tadi taros, dinding taros. Dan sama haji berjual di pasar, nanti jual di kain, Obama menjual es boba, opek petukang. Ini gawiannya ini, itu gawian luar. Intinya gawian luar itu nanti gawinya adalah nang dibukanya adalah perbahandaraan Allah. Nama mbak ini kan Allah juga ada nambahnya karena sedikit. Nah jadi orang yang menuju hadrat Allah ini pada waktu inya menggawi wajib ingat bahwasanya inya gawi ini membuka perbahandaraan Allah. Jadinya kada pegawai ke lain. Apabila kayak itu pandangan luarnya nah, walaupun sampai duduk, ini aku pegawaian Allah, membuka pegawai di perbahandaraan Allah. Arti perbahandaraan ini gudang, jangan gudang itu, jangan baras atau gudang. Dalam gudang itu perbahandaraan. Sedangkan perbahandaran Allah Ta'ala ini luasnya 7 lapis langit dan bumi. Di mana aja kan pegawai digaji Tuhan kan bisa. Kalau saya pojok dunia kamu makin digaji sini bagi turun, apalagi turun pada tanah. Nah dalam rumah aja asalinya bapak ada kayak itu kan. Nah ini nang kada kawan itu pak ada. Kada tahu ilmunya tadi. Yang keempat tadi bahwasanya inya dengan ilmu luarnya inya mencari nafkah atau inya berusaha nang digawinya nang di luar inya menyatakan inya membuka atau begawi pada perbahandaran Allah. Jangan begawi di dunia. Kamu mau begawi di dunia sakit, siapa gaji? Dada. Apabila kamu begawi dua dunia, kamu sakit. Hasilnya ada. Dunia ini kan apa bergerak? Kamu ada Allah, kamu ada apa? Begawi luar kita. Imbah itu karena walaupun tadi kamu begawi tadi, awal manusia tetap ikan begawi kepada perbahandaraan Allah. Manusia itu pelakatinya bergerak kena. Menggerakkan manusia ini kita berbagawi lawan orang yang bergerak ini manusia Allah juga. Jadi begawi di badan orang, begawi di kantor sama aja juga.
kantor itu siapa yang membangun manusia, manusia itu pula siapa yang membantu pada waktunya mengulang Allah Ta'ala juga. Berarti kantor Tuhan juga di sana, kantor Tuhan juga. Nah, pegawai di kantor sama pegawai di kantor tuh Tuhan juga. Tapi itu dulu hakikatnya mah. Imba itu pulang karena apapun hasil nang nyawa dapat, hati nyawa pulang berbicara dengan ilmu pengetahuan. Total keempat. Ikam beroleh apakah engkau daripadanya di dalam jahil gawian, luar pegawai barang pegawai bohong maka dari tempat di kantor kan, tapi di dalam hati kamu tahu bahwasanya kamu pegawai lawan Allah bukan pegawai lawan Allah. Neta mereka pegawai dan yang lain padang ikam pegawai lawan manusia, padang manusia itu aja hidup ikam dapat artinya pada dapat lah. Karena pakai itu, karena keyakinan ikan kayak itu maka tauhid, makanya orang belajar tauhid mengajari apa tauhid kita. Tuhan kuasa, sedang pada Tuhan adalah kuasa. Dan sedangkan perbahadan Allah Ta'ala ini kayak apa? Luas, namaran dunia ini 7 lapis langit dan bumi ini perbahadan Allah. Jadi nama kewilaan Allah itu biar nak ada Tuhan katakan apa bahasanya. Asalnya tahu ilmu, tahu aja ilmunya tahu maksudnya tadi ya kayak itu apapun nanti gawinya lawan manusia kah, pegawai di kantor kah, pegawai di kapot kah, pegawai manpok makan kah, tapi ini sambil pegawai tadi dalam hatinya hanya takatinya pegawai kepada perbahadan Allah, pegawai di bawaan Tuhan yang mau ini gawe di bawaan Tuhan, jadi apa lupa lawan tuh anda terkampat. Jadi Allah juga kalian tentang itu juga amaliannya nyawa pegawai manusia ya tidak sedikit cobaan dapat, tapi kalau nyawa menyatakan kepada perbahadan Allah, perbadahan Allah ini kada tahitung, kada bangka. Kalau duit masih bangka, perbahadan Tuhan. Kalau duit kau dihitung, luas dunia kau dihitung, tapi perbahadan Tuhan kada kau dihitung. Ikam langit yang tinggi, angkasa yang tinggi masih kau dihitung. Masih kau dihitung, tapi perbahadan Allah kada kau dihitung. Pikirkan aja tak dunia yang letak sedemikian surga kemudian Tuhan juga itu nang gaib aja tak. Untuk saat ini surga neraka hukumnya gaib, tapi itu perbandaran Tuhan juga luas banget perbandaran Tuhan kita nih, yaitu bang ilmunya nang ada tahu. Dan di dalam batin hatimu ikam mengetahui atau ilmu. Nah, ilmu itu ikam mengetahui bahwasanya ikam itu sebenarnya kada pegawai ke lain. Itu tak sebenarnya ikam itu pegawai lawan do. Nah, membantu ikam Tuhan, nah mengganyakan pegawai Tuhan juga, nah memberi upah Tuhan juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kalah jadinya tak. Serang padatnya itu di dalam ilmu tauhidnya roh yang terbentuknya ingatan pada tauhid. Yang keempat lah kalimat ya kan, dan ada tak, dan kemudian daripadanya dan segala pekerjaan yang empat ini datanglah akan dikau akan karunia Allah apabila kamu menggawin empat ini, empat di atas itu ilmu tauhidnya ada, ilmu hatinya ada. Jangan membuang-buang waktu dan menghayal yang akan datang, menghayal yang sudah lewat, jadi hayalnya lagi jadi pikirkan yang sudah lewat. Kayak ikan makan juga ikan makan sate habis sebenarnya 20.000 kalau sakit parut buka ke jamban nyala tong kayak kuburan
Jangan lagi kan? Kenapa becek hidung? Jangan Jakarta, nah itu maksudnya. Jangan dijangangin yang sudah terjadi, sudah lewat. Nah akan datang jangan dihal. Nah disyukuri nah orang lapar makan. Karena sesadang ya Tuhan sedang sudah keluarkan ada, bukan mana mengeluarkan tak. Itu aja lagi. Apabila kamu gawin ampat ini insiden ampat putih kan jamaliyahnya kan gawiannya anu datanglah kepada engkau akan karunia Allah. Nah, datang karunia Allah dari Allah kan nang hikam itu kada tahu kenapa karena Allah nama tahu. Apabila kamu gawin itu nak kamu dapat Allah kembali itu dan kepada Allah Taala juga dia sekalian gawian itu timbulnya. Nah, ikam dapat karunia dari Allah, ikam kawak manggawi nang ampat itu pun atas bantuan Allah juga. Tapi kita cuma bermodal ilmu nyawa tauhidnya kada mandak belum ilmu hatinya kada. Halo hati ini pikiran manusia makhluk aku bagawi itu maksudnya. Coba bagawi lawan Tuhan soalnya Tuhan mustahil. Coba bagawi lawan Rasulullah soalnya Rasulullah mustahil. Walaupun tadi tapi harus tahu bahwasanya perbahagian Allah Taala itu luas banget. Kalau dunia ini kalah alam semesta, kalau alam semesta ini luas lagi perbahandaraan tuh. Tuhan alam semesta itu termasuk surga, termasuk neraka. Nah, perbahandaraan Tuhan juga itu. Artinya ada perbahandaraan waktu situ Tuhan juga nama ulahnya. Apabila sedikit nama ulahnya pada sedikit ada bekas-bekas kekuasaan sedikit di situ. Kita hanya gawiannya apakah akan gawe apakah dalam rumah ke di tanah ke toko rumah kan kakak pun kami bayi-bayi juga. Sebenarnya yang naikkan gawe itu adalah perbandaran tuh. Apabila kamu kayak itu tadi ingatan ikamnya maka Allah memberikan karunia kamu dapat imbai kamu dapat karunia maka jadilah sekalian itu daripada karunia tadi belum dari gawianinya juga. Ada orang berpikir supaya kau berikin itu paling kurang mana supaya kau berikin itu paling kurang mana sehari itu berpikir paling kurang 1.000 supaya kau berikin ini. Supaya dari kita 1.000 sehari itu mau kali bagi 5 berarti berapa tahun? 200. Jikirnya nabi sebat saja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi bujur bacanya supaya kalimatnya kawaman awak ingat. Nah, maka dan kemudian daripada dan sekalian gawian ikam gawi di dunianya atau kalimatnya perbahandaraan itu tadi atau nampak itu tadi kamu gawi maka datanglah lawan ikam akan karunia Allah tuh dan Allah Ta'ala dan karunia daripada Allah dan tiada dan akan datanglah akan dikau karunia Allah dan kepada Allah Ta'ala juga karunia itu kembali dan kepada karunia dan kepada Allah karunia itu datang dan karunia itu pun datang juga kembali lawan Allah dan segala karunia tadi gawiannya kembali kepada Allah juga supaya kau ingat tentang ya sehari 1.000 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bujur. Jangan 1.000 bagi 1 bagi 5 berarti 200 lah.
supaya kawan ingat bahwasanya apapun yang digawi oleh syahir kita, walaupun di rumah atau di kebun atau pegawai toko, ada yang pegawai ini, cuma ini supaya kawan ingat menyatakan di pegawai kepada perbandaan Allah. Betul pulang kawan ingat inya pegawai lawan Allah. Yang ketiga, inya dapat upah dari gawiannya, kawan ingat upah itu dari Allah. Syaratnya ya sehari 200-an waktu. Tapi bujur-bujur jangan separuh-separuh mikir. Paling asal ngajak ada mendang. Dengan bujur-bujur baca jikirnya biar gaman tapi bu, jangan bacaannya nang bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu supaya melatih, supaya kawan ingat, kawan nantikan ancamannya. Satu, apa nanti gawi atau apapun gawian manusia, nah kelihatan mata ada yang penjualan, ada yang ini, ada yang itu bahwasanya inya nanti gawinya tuh bukan dunia, tapi bagawi di perusahaan tuh. Dan supaya kawan ingat pada waktunya bagawi di perusahaan Tuhan, inya kawan bagawi itu Allah yang membantu. Dan apabila sampai masanya dapat upah dari gawian tadi, ingat kawan ingat Allah namahu ya jikir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sampai baca bujur, jujur, bunyi lam, bunyi alif, bunyi ha, bunyi tasdid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, bujur baca. Supaya bacaannya barang ambo, bujur bacaannya iya. Lama baca bujur. Cukup mudah berkat dosa kita bukan seorang yang Allah. Kemudian lagi haji kita dunia akhirat Allah, kemudian hidup iman mati pun berseiman. Kemudian lagi di akhirat nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di nanti berdoa sudah akhirat Nabi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Tawil. Allahumma nabi dinul tawil, wa nabi dinul tawil, wa nabi dinul tawil, Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawwarta al-'adha bi nuri syamsika min al-abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahir alamin. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasa'a ilmullah.